Menyadari tidak ibu-ibu ketika misalkan dulu kita kan tidak ada televisi nih, kemudian beranjak jadi ada televisi, berubah tidak kegiatannya? Berubah ya. Nah, jadi teknologi itu menjanjikan perubahan. Nah, kemudian ada yang namanya teknologi menjanjikan popularitas. Lainnya sudah tidak asing lagi, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menjadikan seorang populer, sedikit-sedikit viral yang setelah di bawangan viral dan sebagainya. Hal-hal yang sepertinya itu kayak tidak wajar, tapi kok bisa viral, yang mandi lumpur, yang apa sih, yang nenek-nenek mandi terus pakai gayung terus, jadinya tuh yang sesuatu yang kayaknya apa sih, sebenarnya biasa aja, tapi dengan teknologi, dengan kecanggihan teknologi bisa tersebar luas dalam beberapa detik, bisa viral seperti itu. Mungkin bahkan banyak pemasukan yang lebih besar dari teknologi, kayak perdagangan juga dalam hal ekonomi. Bedanya orang yang tidak menggunakan teknologi, misalkan dalam 1 menit itu jangan 1 menit terlalu singkat, dalam 5 menit hanya bisa mengunjungi, misalkan menawarkan ke 2 rumah. Akan tapi kan ketika pakai teknologi dalam 5 menit itu bisa tersebar ke seluruh penjuru. Nah, itu teknologi itu menjadikan popularitas jadi kemajuan dan juga kemudahan. Dalam posyandu ini pelayanan kesehatannya dicakup sekolahnya ada 5, yaitu kesehatan ibu dan ya, merupakan bencana, imunisasi, gizi, dan penyakit. Nah, tujuan dari posyandu ini terbagi menjadi 2, ada tujuan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB yang melalui upaya pemberdayaan masyarakat ini. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kedua, meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu. Dan yang ketiga, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar. Nah, manfaat posyandu sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat bagi masyarakat. Bagi masyarakat ini adalah untuk memperoleh informasi kesehatan menurunkan angka kematian ibu, yaitu AKI, dan angka kematian bayi, yaitu AKB, dan angka anak balita atau AKB. Sedangkan bagi puskesmas yaitu mengoptimalisasikan kinerja puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan, yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan kesehatan, dan sebagai pusat pelayanan kesehatan. Sedangkan ada juga yang bagi sektor lain, yaitu dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan, terutama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pemerintah Kabupaten Ciamis
untuk menjelaskan ya ibu-ibu mengenai fitur dan juga menggunakan si Pocis itu sendiri. Nah, yang pertama gitu ya, untuk mengakses website si Pocis sendiri itu bisa terbagi kepada dua cara gitu ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu bisa mencari di kolom pencarian Google dengan kata kunci si Pocis. Nanti juga akan muncul gitu langsung di bagian pertama ada si Pocis ya, ada si Pocis ciamis.go.id. Lalu ibu-ibu juga bisa juga dengan cara mencari di kolom pencarian itu dengan link gitu. Untuk linknya sendiri itu ada situ.ciamisclub.go.id. Lalu nanti akan langsung masuk ke bagian login. Nah, untuk tampilannya sendiri di situ Ciamis itu seperti ini gitu ya ibu-ibu. Untuk posyandu yang sebelumnya belum memiliki akun gitu bisa registrasi. Jadi sebelum masuk bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi sendiri itu bisa memasukkan nama kader, emailnya itu kalau baiknya menggunakan email posyandu gitu ibu-ibu, karena untuk kedepannya kan akun si Pocis sendiri akan terus berlanjut gitu. Jadi ketika ada pergantian kader gitu, akun itu bisa dipegang oleh kader yang lain. Website si Pocis sendiri ada beberapa fitur ya ibu. Yang pertama itu ada di fitur posyandu. Nah, di fitur posyandu sendiri isinya itu tentang kelembagaan posyandunya gitu. Seperti ada nama posyandunya, nama ketua, lalu juga ada strata posyandu dan juga ada dokumen posyandu. Dokumen ini berupa sertifikat posyandu gitu ya. Fitur selanjutnya itu ada kegiatan. Nah, untuk kegiatan, di fitur kegiatan ini isinya berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di posyandu gitu, seperti penimbangan setiap bulannya bisa dimasukkan ke fitur kegiatan ini ya. Lalu di fitur selanjutnya ada penimbangan. Penimbangan sendiri itu kan di posyandu sendiri ada penimbangan rutin ya, itu bisa dimasukkan seperti tiap bulannya gitu, bisa dimasukkan di penimbangan sendiri itu ada bulannya, lalu ada jumlah yang ditimbang dan tahunnya. Lalu di selanjutnya ada pendataan. Di pendataan ini tuh yang ada di SIP, hampir sama dengan di buku SIP. Ada 6 format. Di format pertama itu untuk format pertama itu ada bagian yang lahir meninggal gitu, untuk nama bayi, nama ibu, ayah. Ada di format pertama sesuai dengan buku SIP-nya. Lalu di format kedua ada register bayi dan balita. Di register bayi dan balita ini juga untuk formatannya kurang lebih sama dengan buku SIP, bisa dilihat di buku SIP-nya masing-masing gitu. Lalu untuk format ketiga itu ada register pusdakus. Format keempat ada register ibu hamil. Format kelima ada laporan posyandu, dan di format terakhir itu ada laporan kegiatan. Nah, untuk di format kelima itu ada laporan posyandu, itu diisinya berupa jumlahnya gitu ibu. Untuk di bulan, contohnya di bulan ini gitu, untuk bayi dari
12 bulan ada berapa orang di posyandunya, terus untuk pus dan pusnya di bulan ini ada berapa orang, seperti itu untuk di laporan posyandu. Yang terakhir di format 6 itu ada laporan kegiatan. Di situ laporan kegiatan ini sama gitu diisinya tiap bulan, yang mana di laporan kegiatan ini isinya ada jumlah ibu hamil, lalu ada jumlah yang memeriksakan diri, dan jumlah yang mendaftar ke posyandunya. Nah, yang terakhir itu di Sipocis ada data pendukung. Untuk data pendukung ini ada beberapa fitur seperti ada bantuan, inovasi, mitra posyandu, kader, kelengkapan alat, dan prestasi. Untuk bantuan itu bisa dimasukkan seperti ada bantuan berupa timbangan gitu dari desa ataupun dari lembaga lain gitu, itu bisa dimasukkan ke data pendukung di bagian posyandu. Lalu ada juga inovasi. Untuk inovasi sendiri contohnya seperti posyandu itu memiliki inovasi apa gitu. Apabila posyandu itu memiliki inovasi, bisa dimasukkan gitu inovasinya ke fitur inovasi di sini. Lalu yang ketiga itu ada mitra posyandu. Untuk mitra posyandu itu di dalamnya dimasukkan seperti lembaga ataupun organisasi yang pernah bekerja sama atau bermitra dengan posyandunya gitu. Lalu untuk kader bisa dimasukkan kader posyandunya, data-data kader posyandunya bisa dimasukkan. Lalu selanjutnya ada kelengkapan alat. Kelengkapan alat sendiri seperti timbangan atau alat-alat tensi yang seperti itu bisa dimasukkan. Dan yang terakhir itu ada prestasi. Seperti posyandu itu misalkan sempat mengikuti lomba atau sempat berprestasi, bisa dimasukkan gitu. Nah, mungkin itu fitur-fitur dari Sipocisnya sendiri. Lalu untuk penggunaannya, ketika ingin memasukkan data, ibu-ibu bisa klik ada buat baru gitu. Di laman Sipocis sendiri misalkan mau ke bagian fitur posyandu, bisa diklik buat baru. Nanti data-datanya bisa dimasukkan seperti nama posyandu, strata posyandu, lalu SK posyandunya bisa diupload gitu, file SK-nya. Jika sudah,